Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masih di kode 15, bab 15, ngoding ICD 10 versi 2016 part 2 ya. Jadi jangan lupa sebelumnya cek lagi di part 1 informasi apa saja yang sudah disampaikan di part 1. Jadi ini adalah sambungan dari part 1 yang ke video sebelumnya ya. Oke. Di part 2 ini kita akan membahas beberapa poin lanjutan dari part 1, yaitu masih membahas tentang kondisi kehamilan, persalinan, dan masa nifas pada bab 15. Nah, sesi saat ini kita akan membahas di kode O10 sampai dengan O16 ya. Oke, kita mulai dari pertama, dari O10 ya. Jadi O10 itu tadi dijelaskan bahwa O10 sampai dengan O16 itu adalah kategori utama terkait dengan ODIM, protein urea, dan kelainan hipertensi pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas ya. Jadi nanti silahkan untuk kategori definisi-definisi dalam istilah-istilah nanti akan kita temukan dalam video ini. Silahkan dicek lagi di anatomi fisiologi dan patofisiologi serta terminologi medisnya. Oke, kita mulai dari kategori O10. O10 ini pembahasan tentang pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium. Jadi O10 ini terkait dengan hipertensi yang sebelumnya sudah ada, kemudian namun mempersulit di kondisi kehamilan, persalinan, dan nifas. Ya, jadi ini O10 ini terdapat 5 subkategori di dalamnya. Silahkan dicek di baik itu di online, kemudian di buku ICD 10, kemudian bisa juga cek di browser ICD versi 2005 tentang apa saja sih kategori di bawahnya dari O10 ini, ada sub-sub kategori di bawahnya. Oke, ini di bab O10 ini atau kategori O10 ini, blok kategori ini adalah terkait dengan proteinuria yang telah ada sebelumnya. Jadi adalah misalnya ada O10.0 itu adalah hipertensi esensial, kemudian ada O10.1-nya penyakit jantung hipertensif yang sebelumnya sudah ada. Kemudian O10.2 adalah penyakit ginjal hipertensif yang sebelumnya sudah ada. Kemudian ada O10.3 itu penyakit jantung dan ginjal hipertensif. Itu juga sebelumnya sudah ada dimiliki pasiennya. Kemudian ada O10.4 itu hipertensi sekunder yang sebelumnya telah ada juga. Dan ada O10.9 itu hipertensi yang tidak jelas. Sebelumnya sudah ada gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada O11. O11 ini adalah kategori preeclampsia superimposed preeclampsy. Jadi di sini disebutkannya preeclampsia superimposed on chronic hypertension. Jadi O11 ini kalau kita bahas Indonesia kan adalah kondisi pada O10 yang memiliki komplikasi dengan preeclampsia. Jadi makanya disebutnya preeclampsia yang timbul ada pada masalah lain, atau superimpose ini adalah masalah lain ya gitu. Kemudian ada selanjutnya lagi, kalau untuk O11 ini tidak ada subkategori ya di bawahnya ya, berbeda dengan O10. Kemudian O12. O12 ini adalah ODIM dan protein urea akibat kehamilan atau gestasional. Ya, jadi gestational pregnancy induced ODIM and protein urea without, tapi dilihat nanti dicek. Di sini ada kategori without. Jadi without itu artinya tanpa ya. Jadi pasien tersebut tidak memiliki hipertensi, berbeda dengan kategori di O10 dan O11. Karena ini untuk O12 ini pasien tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, di O12 ini ada subkategori. Di bawahnya ada O12.0 yaitu ODIM akibat kehamilan. Kemudian O12.1-nya protein urea akibat kehamilan atau gestational protein urea. Kemudian O12.2-nya ODIM akibat kehamilan dengan protein urea. Ya. Kemudian lanjutnya lagi di O13. Ini ada O13 gestational pregnancy induced hypertension. Jadi untuk O13 ini hipertensi akibat kehamilan. Jadi gestational hypertension ini berarti sudah ada hipertensi ya pasiennya sebelumnya. Kemudian di sini juga untuk penjelasannya itu jadi tidak dibuktikan adanya protein ureanya nyata atau tidak. Jadi tidak ada keterangan dia protein ureanya seperti di kode di O12. Kemudian selanjutnya di O14
Nah, ini yang istilahnya sering sekali kita temui di lapangan. Jadi ada pre-eklamsia, kemudian ada O15, nanti kita bahas juga ada eklamsia. Nanti silahkan dicek lagi di anatomi fisiologi yang teman-teman sudah baca, perbedaan antara pre-eklamsia dan eklamsia definisinya seperti apa. Ya, jadi ini kalau untuk pre-eklamsia itu tekanan darahnya tinggi biasanya pasiennya, kemudian hasil dari pemeriksaan proteinnya juga ada protein dalam urinnya. Kemudian bedanya dengan eklamsia pasti sudah ada kejang ya. Jadi nanti sudah bisa dibedakan kapan koder menggunakan O14 dan kapan koder menggunakan O15. Nah, O14 ini ada subkategori di bawahnya. Jadi ini ada O14.0 yaitu mild ya, mild to moderate atau sedang. Preeklamsi sedang ada di O14.0. Kemudian ada O14.1 itu preeklamsi berat atau biasa disebut dengan severe. Kemudian ada O14.2 itu adalah HELP atau biasa disebutnya HELP syndrome. Jadi itu biasanya kombinasi hemolisis, peningkatan enzim hati dan jumlah trombosit yang rendah. Itu nanti di bawahnya preeklamsia juga ada. Kemudian yang terakhir O14.9 itu biasanya preeklamsi tapi tidak dijelaskan dalam diagnosanya seperti apa. Oke, kemudian selanjutnya ada di O15, ini adalah eklamsi. Eklamsi tadi sudah saya jelaskan, jadi ada kejadian kejangnya atau komanya di preeklamsi. Jadi kemudian kejang atau komanya tanpa penyebab, kemudian pada periode waktu yang sama itu kemudian terjadi eklamsi. Nah, ini nanti dokter akan mengeluarkan diagnosa eklamsi ini. Di bawah O15 ini ada beberapa subkategori bawahnya. Nah, salah satunya O15.0 itu eklamsia pada kehamilan, kemudian O15.1-nya eklamsia pada waktu melahirkan atau pada saat persalinan. Kemudian ada O15.2 ini eklamsia pada masa nifas atau masa postpartum selesai melahirkan. Kemudian ada O15.9-nya eklamsi tapi tidak dijelaskan kapan waktunya. Itu di O15 di eklamsi. Nah, di O15 ini itu juga termasuk kejang-kejang yang terjadi setelah timbulnya kondisi di O10 sampai dengan O14. Jadi kalau misalnya ada kejang, kemudian pada kondisi O10, O11, O12, O13, O14 dan O16, nah itu berarti dikategorikan bisa kita gunakan di eklamsia. Jadi tidak mesti harus ada beberapa kode gitu, misalnya terjadi pada satu event tertentu, tapi kita bisa menggunakan O15 ketika dia sudah ada kejadian atau kejang. Saya tegaskan lagi, kalau ada kejadian kejang pada kondisi O10, O11, O12, O13, O14, dan O16, maka itu bisa digunakan kode O15. Kemudian kita lanjut lagi di O16 ya, yang terakhir ini adalah unspecified maternal hypertension. Jadi ini hipertensi maternal tapi tidak dijelaskan kapan kejadiannya, tapi ini hanya hipertensi sementara pada kehamilan. Itu penjelasan dari ICD. Oke, kita coba untuk ada beberapa contoh kasus nanti yang akan kita bahas bersama-sama dalam bab 15 ini. Untuk part yang kedua ya. Di sini ada reason for encounter atau alasan masuk kondisi pasien. Yang pertama kita coba ada preeklamsia. Jadi kalau misalnya tadi sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa kategori preeklamsia ini ada di kode berapa, itu sebetulnya sudah bisa ditemukan ya sebetulnya. Nah, tapi kita coba cek untuk cara pencarian kode oleh coder, baik itu di ICD versi online 2016 maupun versi browser offline yang tahun 2005. Kita coba. Pertama kita coba dulu untuk yang versi online ya. Jadi kalau untuk versi online kita coba masukkan dulu di sini ya. Preeklamsia. Nah, di sini langsung keluar ada langsung pilihannya di sini. Nah, ini dia. Preeklamsia.
Nah, ini diarahkan oleh versi 2016 langsung ke O14, ada preeklamsi, exclude, superimpose, preeklamsia. Jadi kalau misalnya ini berarti hanya khusus untuk yang kategori mild to moderate preeklamsia, kemudian severe preeklamsia, HELLP syndrome, dan O14.9-nya di preeklamsia unspecified. Tapi kalau misalnya kondisi preeklamsianya itu merupakan atau berpengaruh terhadap masalah lain, maka tidak boleh menggunakan O14 tapi diarahkannya ke O11 karena ini adalah exclude ya. Jadi O11 itu tidak termasuk di kategori O14. Nah, ini kemudian kita coba dari versi browser offline. Ya, ini seperti biasa ICD-10 ada buku 1 2 3, berarti kita otomatis cari volume 3 dulu. Section 1 kita cari preeklamsia di sini. Alfabet P, preeklamsia. Nah, ini preeklamsia dari liternya. Kemudian diarahkan di sini disebutkan O14.9. Di bawahnya juga ada with pre-existing hypertension, apakah sudah memiliki hipertensi sebelumnya, ataukah berhubungan dengan atau mempengaruhi kondisi janin ataupun kondisi bayi yang dilahirkan, atau kondisinya mild, moderate, severe, atau superimpose. Jadi sini sudah ada pilihan kategorinya yang mau dipilih mana. Kita klik coba karena tadi contoh kasusnya itu adalah tidak ada keterangan lain ya. Maka di sini kita bisa pilih, kita klik misalnya di sini mild kategorinya, maka diarahkannya ke ini gestational. Nah, ini dia, ini ini gestational pregnancy induced hypertension with protein urea, hypertension with significant protein urea, ya. Nah, kita coba tadi, kita pastikan lagi kok ini jadinya ke sini. Oh, dia karena kategorinya mild gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pilihnya yang kategori yang preeklamsia saja, maka diarahkannya ke O14.9. Di sini ada preeklamsia, kemudian di sini ada gestational pregnancy induced hypertension with significant protein urea. Nah, di sini tadi sudah bisa terlihat ya, ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya itu, kemudian ada pertanyaan dari beberapa teman itu menyebutkan apa sih perbedaannya antara versi 2005 dengan versi 2016. Ini sudah terlihat jelas perbedaannya. Jadi kalau untuk di versi ini kita geser ya biar lebih. Nah, ini kalau versi 2016 itu preeklamsianya meliputi kategori mild to moderate preeklamsia, kemudian O14.1-nya severe preeklamsia atau preeklamsi berat, kemudian ada O14.2 ada HELLP syndrome, kemudian O14.9 preeklamsia unspecified. Kita lihat perbedaannya. Kalau di versi 2005 atau ICD browser versi offline itu hanya ada O14.0, O14.1, dan O14.9 tanpa ada kategori yang O14.2 yang HELLP syndrome. Selain itu, di sini disebutkannya di hanya moderate saja. Sedangkan kalau di 2016 ini mild to moderate, jadi satu kategori dari ringan hingga sedang ya. Kalau sedang, ringan sampai dengan sedang itu masuk di kategori O14.0. Sedangkan kalau di versi 2005 di browser offline ini hanya 3 kategori. Itu salah satu perbedaannya. Oke, jadi tadi sudah kita dapat kodenya, yaitu pilihannya ada di O14 preeklamsia, bisa juga pilih O14.0 untuk keakuratan kode. Mild to moderate preeklamsia, O14.1-nya severe preeklamsia, O14.2-nya HELLP syndrome, atau O14.9. Jadi silahkan para coder mengecek lagi dari dokumen rekam medisnya terkait analisis kuantitatif dan kualitatifnya juga. Lihat juga dari sekuensi pasiennya sehingga nanti diagnosa yang diberikan oleh dokter juga lebih spesifik dan kita bisa memilih kategori dari 4 kategori ini sebagai kode akhirnya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke alasan masuk yang kedua, yaitu eklamsi atau eklamsia ya bahasanya. Nah, itu apa sih tadi kemarin sudah dibahas, ada preeklamsia dan perbedaan eklamsia. Eklamsia itu pasti ada kategori kejang ya.
gitu. Makanya kenapa di sini juga saya masukkan juga ada contoh kejang pada kasus O10 sampai O14. Kemudian ada lagi kasus hipertensi pada ibu hamil yang tidak diketahui dengan disertai kejang. Nah, kita coba cek lagi dari ICD online dulu. Ini sama, kita cari dengan kata kunci atau literumnya eklamsia. Nah, ini langsung keluar eklamsia ya, ini O15. O15 ini ada pilihannya. Ini lihat di bawahnya ada keterangan include, berarti termasuk di dalamnya ada convulsion following condition in O10 sampai dengan O14 dan O16. Jadi kejang yang mengikuti kondisi pada O10 sampai dengan O14 dan O16 juga boleh menggunakan O15. Kemudian eklamsia dengan disertai pregnancy induced or pre-existing hypertension, jadi hipertensinya sudah ada sebelumnya dari kondisi sebelum hamil, itu juga bisa menggunakan O15. Di bawah O15 ini ada beberapa kategori, ada 4 kategori, ada eklamsia in pregnancy, ada eklamsia in labor, ada eklamsia in the puerperium. Kemudian ada O15.9-nya eklamsia unspecified as to time period. Jadi ini eklamsia yang waktunya tidak diketahui kapan periodenya atau terjadinya. Nah, ini pilihannya ya. Kemudian kita cek lagi apakah ada perbedaan dengan versi 2005-nya. Kita balik lagi ke ICD 10, kemudian pilih alphabetical index, section 1 jangan lupa. Kita pilih eklamsia di sini. Eklamsia ya. Nah, di sini ada eklamsia atau eklamtik. Nah, di sini ada keterangan eklamsia, eklamtik, convulsion ya, tadi saya sebutkan ada kejang, delirium with pre-existing or pregnancy related hypertension NEC. Jadi di sini sudah ada pilihannya, apakah dia eklamsinya disertai kejang atau eklamsinya ketika memang pasiennya sudah memiliki hipertensi sebelumnya diarahkan ke O15.9. Kita klik di volume 1. Nah, ini pilihan di sini. Ya, ini tidak banyak yang berbeda ya dengan yang versi 2016-nya, sama. Jadi ada O15.0 untuk yang kategori pregnancy. Kemudian O15.5-nya itu yang labor, kemudian yang puerperiumnya di 15.2, dan kemudian O15.9-nya ada di eklamsia unspecified as to time period. Tuh ya, jadi sudah dapat tadi kategorinya bahwa untuk kasus eklamsia dan tidak diketahui kenapa itu dan pada kejangnya pada kasus apa, itu bisa menggunakan dari O15, baik itu O15.0, O15.1, O15.2 atau O15.9 itu ya. Jadi silahkan para kodernya mengecek lagi dari dokumen rekam medisnya kondisi pasiennya itu seperti apa. Kemudian lihat lagi dari diagnosanya, lihat juga dari catatan perkembangan terintegrasinya, jadi lebih tepat dan akurat kode akhirnya. Oke. Kemudian kita next ke soal selanjutnya, ada kehamilan gestasional. Ya, kehamilan gestasional sama kita juga tadi pilih dari ICD versi online di sininya. Kehamilan gestasional. Nah, di sini kata literumnya adalah pregnancy. Kita pilih untuk mencari kodenya. Kemudian ya, ini kita sambil menunggu ini kita coba cari di versi 2005-nya ya, seperti apa ya pencariannya ya. Sama dari ICD 10, pilih alphabetical index section 1, kita bisa pilih pregnancy di sini. Nah, ini pregnancy single uterine. Ini bisa di sini, ini pilihannya banyak sekali. Kemudian kita pilih yang complicated by
ya. Jadi di bawahnya itu nanti ada pilihan complicated by karena dia ada masalah atau berkomplikasi dengan gestasional tadi ya. Kita cari di sini. Oke, kemudian kita cari juga di sini ada gestasional. Nah, ini. Nah, tadi gestasional. Dim. Nah, ini dia. Nah, ini ada with. Nah, ini ada kategori complicated by. Kemudian pilih subkategorinya ada with, ada pilihannya ada edema kah, ada hypertension kah. Ini ada pilihannya seperti ini ya. Jadi kita cek lagi, kita cek di soal kasusnya. Kehamilan gestasional, ternyata dia tidak ada keterangan nih apakah dia pasien tersebut memiliki hipertensi atau tidak sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah kayak gini, otomatis seorang coder harus memastikan lagi dari dokumen rekam medisnya apakah pasien memang memiliki histori atau memiliki riwayat hipertensi atau tidak. Karena menjadi kodenya itu jadi tidak spesifik gitu. Di sini kita pilihannya sudah ada. Apakah dia masuk di O12.2 ataukah dia memang arahnya ke O14.9 ataukah ada kode lain yang bisa dicari ya. Gitu. Nah, ini juga adalah keterangan yang preeklamsia. Oke, selanjutnya untuk kehamilan gestasional. Ini kehamilan gestasional kita coba cari litermnya ya. Jadi litermnya untuk yang versi 2019 kita cek coba di sini ada pregnancy, kemudian tadi gestasional, kehamilan gestasional langsung ketemu ya. Di sini ada posisinya di O13, kita klik. Nah, ini O13 itu adalah gestational pregnancy induced hypertension, include gestational dan pregnancy induced dalam kondisi hypertension. Kemudian lagi transient hypertension of pregnancy. Nah, kita cek lagi ada lagi tadi pilihannya lagi di atasnya. Jadi ada gestational pregnancy induced ODEM and proteinuria without hypertension. Ada 3 pilihan kategori juga, ada gestational ODEM, ada gestational proteinuria, dan terakhir gestational odema with proteinuria. Jadi ini harus hati-hati. Berarti dengan kata kunci tadi pregnancy dan gestasional disediakan ada 2 kode yang bisa mewakili diagnosa tersebut. Sekarang kita lihat di versi 2005-nya. Versi 2005 sama ya, tadi alphabetical index, kemudian kita cek di litermnya pregnancy, kemudian kita cari untuk litermnya. Pregnancy, kemudian ini pregnancy pencarian data utamanya ya. Kemudian kita pilih complicated by karena dia berkomplikasi terhadap gitu ya. Ini pilih complicated by. Kemudian kita cari yang ada odimnya misalnya. Karena tadi hanya ke gestasional saja ya. Ada edema. Kemudian ini ada pilihan juga sama, ada edemanya saja O12.0 atau dengan with gestational hypertension mild. See also preeclampsia, ada O12 sama ya, di sini juga ada O12 dan O13, di sini juga O12 dan O13. Kita sama-sama cek di O13 ya misalnya. Nah, ini ada O13 ini without significant proteinuria. Nah, ini juga, nah ini ada sedikit perbedaan juga nih. Jadi kalau untuk di 2005 itu mild preeclampsia masuk di kategori O13. Sedangkan di 2016 itu tidak ada keterangan mild preeclampsia karena sudah masuk tadi di kategori preeclampsia. Ini sekilas ininya ya perbedaan dengan 2005 dan 2016. Kemudian tadi juga sama di
ada dua kategori, ada dua kode yang bisa dipilih oleh coder, apakah O12 ataupun O13. Kita lihat lagi dari kondisinya. Pertanyaannya tadi awal itu seperti apa? Kehamilan gestasional. Nah, makanya kenapa di sini dikasih keterangan bahwa pastikan dalam dokumen rekam medis pasien apakah telah memiliki hipertensi atau tidak. Karena setelah tadi kita cari pencarian baik itu di versi online maupun versi offline-nya, dipilih dua pilihan. Ada yang O12 atau O13, bergantung dari kondisi pasien tersebut memang memiliki hipertensi atau tidak. Jadi coder harus memastikan dulu nih dari catatan perkembangan pasiennya, apakah pasien memiliki histori hipertensi atau tidak, karena akan mempengaruhi kode akhirnya. Jadi kembali lagi ke analisis kualitatif dan lihat sekuensi dari kondisi pasien yang dijelaskan dalam diagnosa dokter. Jadi nanti kodenya akan lebih akurat dan tepat. Kemudian yang terakhir, kasusnya sebelumnya telah memiliki penyakit jantung hipertensif atau HHD yang memperumit kondisi pasien yang sedang hamil. Nah, ini kita cari juga di versi online ya, sama kategorinya di preeklamsi. Kemudian kita pilih kondisi pasiennya, kondisi diagnosanya seperti apa. Di sini bisa pakai hiper juga bisa untuk mempermudah, karena ini pilihannya banyak sekali untuk yang kategori pregnancy. Jadi kalau misalnya kita mau lebih spesifik di versi 2016 online, kita bisa kasih tambahan kata lain yang bisa membantu selain pregnancy tadi. Ya, di sini pregnancy hiper ada pilihannya. Di sini nomor pertama, ODIM, proteinuria and hypertensive disorder in pregnancy, childbirth and the puerperium. Kemudian di pilihannya O10, pre-existing ya. Jadi pasiennya sudah memiliki kondisi HHD sebelumnya, jadi diarahkan oleh ICD ini pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium. Kemudian tadi disebutkan bahwa pasien memiliki hypertensive heart disease atau HHD, maka kita bisa pilih di O10.1, pre-existing hypertensive heart disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium, any condition in E11 specified as a reason for obstetric care during pregnancy, childbirth and the puerperium. Ini pilihannya karena tadi hypertensive heart disease ya. Kemudian kalau kita cari versi versi offline, sama kita buka lagi ICD-10, kemudian buka lagi alphabetical index-nya, cari di section 1, kemudian cari di pregnancy lagi ya. Di sini pregnancy ini, kemudian kita sama pakainya complicated by ini ya, ada complicated by. Kemudian kita bisa pilih dari sini, kita pilih yang hipertensif. Nah, ini dia hipertensif. Di sini ada pilihannya hypertensive heart and renal disease pre-existing O10.3, ataukah hypertensive heart disease pre-existing O10.1, atau hypertensive renal disease pre-existing O10.2. Tadi sudah disebutkan bahwa kondisinya itu adalah hypertensive heart disease atau HHD pre-existing, berarti ini kategorinya di O10.1. Kita klik. Nah, ini sama, tidak ada banyak yang berubah ya dengan versi 2016-nya. Pre-existing hypertensive heart disease complicated pregnancy, any condition in E11, berarti kalau misalnya kondisinya pada I11 dan pasien tersebut dalam kondisi hamil, maka bisa dipilih di O10.1. Tuh ya. Kemudian kita balik lagi ke ininya. Jadi di sini ada pilihannya, ada O10.1 pre-existing hypertensive heart disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium. Sekian untuk video part 2 ini. Jangan lupa untuk
Tunggu lagi video selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share dari video ini. Kemudian jangan lupa tulis-tulis juga komennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.